Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin, masih melanjutkan bab jual beli. Kita telah sampai kepada ar-ruknu tsani, yaitu rukun yang kedua daripada rukun-rukun jual beli. Rukun yang kedua adalah fil ma'qudi alaihi, di dalam objek yang diperjualbelikan. Jadi ma'qud alaih ini adalah benda yang dilakukan akad padanya. Nah, ma'qud alaih ini ada dua. Yang pertama adalah tsaman, yaitu benda yang digunakan untuk membeli. Kemudian yang kedua adalah musman. Musman atau lebih dikenal dengan mabe'. Mabe' ini adalah objek yang dijual. Nah, kalau tsaman ini dari pihak mushtari, dari pihak pembeli, sementara musman atau mabe' ini dari pihak ba'i' atau penjual. Wahwa, adapun ma'qud alaih itu adalah al-malul maqsudu, yaitu harta yang dimaksudkan, nakluhu pemindahannya, min ahadil aqidain dari salah satu dari dua orang yang berakad, ilal akhar dipindahkan kepada yang lainnya. Jadi yang dimaksud dengan ma'qud alaih itu adalah harta yang dimaksudkan pemindahannya dari salah satu dari dua orang yang melakukan akad, dipindah ilal akhar kepada yang lainnya. Nah, yang dimaksud dengan ma'qud alaih itu tidak mesti uang dengan barang, tetapi praktek tukar menukar barang sebagaimana barter itu hakikatnya adalah jual beli. Jadi tukar menukar barang seperti barter itu hakikatnya adalah jual beli, dan di situ ada tsaman dan ada musman. Yang jelas benda yang digunakan untuk tukar menukar tadi itu syaratnya harus benda yang memiliki nilai atau harga. Jadi rukun jual beli yang kedua adalah ma'qud alaih. Tsamanan kana au musmanan, baik itu tsaman atau musman. Fayu'tabaru fihi sittatu syurutin, maka diperhatikan fihi di dalam ma'qud alaih itu sittatu syurutin, itu 6 syarat. Jadi ma'qud alaih ini ada 6 syaratnya, ada 6 syarat. Al-awalu, yang pertama, syarat yang pertama adalah alla yakuna najisan. Alla yakuna najisan, tidak adanya ma'qud alaih atau objek yang diperjualbelikan itu najis. Fi ainihi, pada zatnya ma'qud alaih. Jadi di antara syarat ma'qud alaih itu adalah barangnya itu harus benda yang suci. Jadi objek yang diperjualbelikan itu harus benda yang suci. Karena benda yang najis itu tidak bisa dimiliki. Sehingga kalau objeknya yang diperjualbelikan itu adalah benda yang najis, maka itu tidak sah. Karena benda najis itu nggak bisa dimiliki. Wala yasihu, dan tidak sah, bai'u kalbin, menjual anjing, wa khinzirin, dan menjual babi. Jadi menjual anjing dan babi itu nggak sah, karena anjing dan babi adalah najis. Wala bai'u, dan juga tidak boleh menjual ziblin, kotoran sapi, wa adhiratin, dan kotoran hewan yang lainnya. Jadi karena anjing, babi, dan kotoran hewan yang lainnya itu adalah benda yang najis, maka menjual benda yang najis itu
nggak diperbolehkan, tidak sah. Karena benda yang najis itu tidak bisa dimiliki. Nah, tetapi untuk kotoran hewan seperti sapi atau kotoran kambing, biasanya itu digunakan untuk pupuk. Nah, itu gimana? Nah, di sini para ulama menjelaskan. Jadi kalau yang diperjualbelikan itu adalah benda yang najis, maka akadnya itu bukan akad jual beli, tetapi akadnya itu adalah naqlul yad, yaitu memindahkan kekuasaan. Memindahkan kekuasaan dengan ganti imbalan, dengan upah. Jadi yang kita bayarkan untuk membeli kotoran sapi itu bukan untuk membeli kotoran sapinya, tetapi untuk membayar daripada pengalihan kekuasaannya, kekuasaan benda najis tadi. Nah, akad ini namanya adalah naqlul yad, bukan akad jual beli. Kemudian wala bai'ul aji, dan tidak sah menjual gading gajah. Al-aj ini gading gajah, karena gading gajah ini adalah najis. Walal awani al-muttakhadzati minhu, dan tidak sah juga menjual wadah-wadah yang terbuat dari gading gajah. Seperti gelas yang dibuat dari gading gajah misalnya, atau pipa rokok yang dibuat dari gading gajah. Itu semua nggak sah menjualnya, karena itu adalah benda najis. Fa innal azma, karena sesungguhnya tulang itu yang jusu itu menjadi najis bil maut, dengan sebab mati. Wala yadhurul filu bidzabhi, dan tidak bisa menjadi suci apa alfilu gajah. Gajah enggak bisa menjadi suci bidzabhi, dengan cara disembelih. Jadi gajah ini termasuk hewan yang tidak boleh dimakan. Jadi walaupun disembelih dengan cara syar'i, gajah tetap tidak halal dimakan. Wala yadhuru azmuhu bitanqiyati, dan tidak bisa menjadi suci azmuhu, tulangnya gajah, bitanqiyati, dengan cara dibersihkan. Kemudian wala yajuzu bai'ul khamri, tidak diperbolehkan menjual khamr, karena khamr ini najis. Wala bai'ul wadaki, dan juga tidak diperbolehkan menjual wadak. Wadak ini gajih atau lemak hewan, an-najisi, yang najis, al-mustakhraji, yang dikeluarkan, minal hayawanati, dari hewan-hewan, allati la yukalu, yang enggak boleh dimakan. Wa in kana yasluhu lil istisbah, meskipun lemak yang najis tadi itu bisa dipakai lil istisbah, untuk dijadikan penerangan, yaitu sebagai minyak lampu. Au tila isufuni, atau bisa digunakan untuk melumuri sufun, kapal-kapal. Jadi gajih atau lemak najis dari hewan yang tidak boleh dimakan, meskipun itu bisa digunakan untuk minyak lampu, bisa digunakan untuk penerangan, dan meskipun juga bisa digunakan untuk melumuri kapal, tetap itu nggak boleh diperjualbelikan. Kenapa? Karena lemak tersebut adalah najis hukumnya. Kemudian wala ba'sa, dan tidak masalah bibai ituhnit tahiri, tidak masalah menjual minyak yang suci, fi ainihi, pada zatnya.
alladzi najasa, yang minyak tadi menjadi najis, biwuku'i najasatin, dengan dijatuhi najis, au mauti fa'ratin fih, atau matinya tikus fihi, di dalam minyak tersebut. Fa innahu, sesungguhnya, yajuzu in al intifa'u bihi, sesungguhnya boleh al intifa'u bihi, memanfaatkan minyak tersebut, fi ghairil akli, pada selain yang dimakan. Wa huwa, adapun minyak tersebut, fi ainihi, pada zatnya, itu laisa binajisin, itu bukanlah najis. Jadi menjual minyak yang terkena najis atau bangkai tikus masuk padanya, itu enggak sah. Nah, itu enggak masalah. Jadi menjual minyak yang terkena najis atau bangkai tikus masuk kepada minyak tersebut, itu hukumnya sah. Tetapi syaratnya selain digunakan untuk makanan. Misalnya digunakan untuk menggoreng makanan atau yang lainnya. Nah, kalau minyak tadi digunakan untuk makanan, goreng makanan atau yang lainnya, nah itu enggak boleh. Wa kadzalika, begitu juga, la ara ba'san, aku memandang tidak masalah, bibai'i bizril qazzi, yaitu dengan menjual bizril qazzi. Ini adalah biji sutra. Kata beliau, la ara ba'san, aku memandang tidak masalah, bibai'i bizril qazzi, yaitu dengan menjual biji ulat sutra. Alasannya fa innahu aslu hayawanin, karena biji ulat sutra itu adalah asal hewan, berasal daripada hewan, yuntafa'u bihi, bisa dimanfaatkan. Wa tashbihuhu, adapun menyamakan biji ulat sutra tadi, bilbit, disamakan dengan telur. Wahwa, adapun telur itu aslu hayawanin, telur itu merupakan asal hewan, itu aula, itu lebih utama, min tashbihihi, dari menyamakan biji ulat sutra tadi, birauf, dengan kotoran hewan. Jadi kata Imam Ghazali, menjual biji ulat sutra itu enggak masalah, karena menyamakan biji ulat sutra disamakan dengan telur itu lebih utama daripada biji ulat sutra tadi disamakan dengan kotoran hewan. Karena kalau telur ini sah diperjualbelikan, tetapi kalau kotoran hewan ini tidak sah. Jadi karena menyamakan biji ulat sutra itu lebih utama disamakan dengan telur, maka kata beliau, aku memandang enggak masalah menjual biji ulat sutra. Kemudian waya juzu, dan boleh, kata beliau, waya juzu, dan boleh, bai'u fa'rotil miski, menjual fa'rotil miski, yaitu kantong minyak misek, kantong kasturi, itu enggak masalah. Wayukdo, dan diputuskan bitoharotiha, dengan sucinya kantong kasturi, kantong minyak misek. Idan fasolat, ketika kantong tersebut terpisah, minadzab yati, daripada kijang. Fi halatil hayati, dalam kondisi hidup. Jadi menjual kantong kijang yang isinya itu adalah minyak misek, itu adalah sah.
Atsani yang kedua. Nah, ini adalah syarat ma'qud alaih yang pertama, yaitu hendaknya ma'qud alaih itu bukanlah sesuatu yang najis, tetapi hendaklah ma'qud alaih itu adalah dari benda yang suci. Nah, kemudian atsani, syarat ma'qud alaih yang kedua adalah ayakuna muntafa'an bihi, adanya ma'qud alaih objek yang diperjualbelikan itu muntafa'an bihi, bisa dimanfaatkan. Fala yajuzu bai'ul hasyarat, maka enggak boleh menjual binatang-binatang kecil. Hasyarat ini binatang-binatang kecil yang merayap. Ini enggak boleh karena enggak bermanfaat. Walal fa'roti, dan tidak diperbolehkan menjual tikus. Walal hayati, dan juga enggak diperbolehkan menjual ular karena enggak ada manfaatnya. Walal tifata, dan tidak perlu menoleh ilantifa'il musya'wadhi bil hayati, kepada memanfaatkannya tukang sulap bil hayati dengan ular, karena ular ini bisa dimanfaatkan oleh tukang sulap, yaitu untuk sulapan. Nah, enggak perlu menoleh kepadanya. Wa kadzalika, begitu juga lal tifata, enggak perlu menoleh ilan tifai arbabil halqi, enggak perlu menoleh kepada memanfaatkannya para pemilik rongga. Nah, ini seperti tukang sulap, yaitu bi ikhrajiha, dengan mengeluarkan ular, minas salati, dari satu wadah, wa artiha, dan menampakkan ular tadi alan nas, ke atas manusia. Intinya jual beli ular itu enggak sah. Kenapa? Karena enggak ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.